Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan tugas video drama tentang manajemen konflik. Setting Kantor Pemasaran Dynamic Trends Marketing. Tokoh Rude CEO, Aulia manajer proyek, Nisha karyawan, Nikeng manajer keuangan, Era manajer sumber daya manusia. Saya Alfian Rudikola, berperan sebagai CEO. Saya Yusmiranti Aulia Mesir, berperan sebagai manajer proyek. Era Rahmawati, saya berperan sebagai manajer SDM. Saya Onika Indonesia, berperan sebagai anggota tim kreatif di bawah pimpinan Aulia. Saya Berniko, berperan sebagai manajer keuangan. Alur cerita, di ruang pertemuan Dynamic Trends Marketing, Rudy memimpin rapat untuk membahas konflik yang terjadi dalam tim pemasaran terkait proyek kampanye pemasaran besar yang sedang berlangsung. Selamat pagi semuanya. Kita perlu membahas konflik yang muncul dalam tim pemasaran kita terkait kampanye kita. Aulia bisa tolong jelaskan? Baik, kami mengalami kesulitan dalam mendefinisikan peran masing-masing dalam tim. Nisha merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari anggota lainnya. Jadi seperti yang Aulia katakan, saya di sini tuh berusaha mencoba menyampaikan berbagai ide, tapi seperti tidak dihargai gitu. Dan di sini saya merasa komunikasi antar tim itu sangat kurang. Mungkin kita bisa melakukan sesi komunikasi terbuka untuk menyelesaikan perbedaan ini. Aulia, bagaimana pendapatnya? Setuju, akan lebih baik kita menyelesaikan masalah ini melalui komunikasi yang lebih terbuka. Oke, kita akan menggunakan cara ini. Sampai bertemu di rapat selanjutnya. Cerita berlanjut dengan upaya Aulia untuk memimpin sesi komunikasi terbuka dalam tim, mengeksplorasi perasaan dan harapan masing-masing anggota tim. Baik, mari kita bicara terbuka tentang perasaan dan harapan kita. Nisha, mungkin kamu bisa mulai. Jadi di sini saya itu ingin lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan ingin mendapatkan dukungan dari tim. Saya pikir ini penting bagi kita untuk memulai peran yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Ini bisa membantu menghindari konflik di masa depan kita. Ini langkah awal yang baik. Kita perlu terus membangun komunikasi ini. Tapi konflik tidak hanya terjadi di tingkat tim, tetapi juga di tingkat manajerial. Cerita berlanjut dengan pengenalan konflik antara Rudy dan Nick terkait alokasi anggaran dan peran dalam proyek pemasaran. Rudy pun menyampaikan kekhawatiran yang dirasakannya. Saya merasa anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk proyek ini. Dan saya ingin terlibat dalam keputusan strategis. Oke, kami sudah berusaha memaksimalkan anggaran yang ada, Pak. Mengurangi anggaran bisa berdampak pada kualitas kampanye kita. Kita perlu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Mungkin kita bisa meninjau kembali strategi anggaran dan mengidentifikasi area di mana kita bisa mengoptimalkan. Saya setuju dengan Bu Era. Untuk Bapak Rudi, bagaimana pendapat Anda? Saya pikir itu ide yang bagus. Kita bisa melihat apakah ada cara untuk memangkas biaya tanpa mengorbankan kualitas kampanye. Baiklah, mari kita mulai dengan meninjau kembali strategi anggaran kita. Rudy dan Nick mulai bekerja sama untuk meninjau kembali strategi anggaran. Mereka mengidentifikasi beberapa area di mana mereka dapat mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas kampanye. Setelah beberapa hari meninjau kembali strategi anggaran, Rudy dan Nick menemukan beberapa area di mana mereka dapat menghemat uang tanpa mengurangi kualitas kampanye. Rudy dan Nick membawa hasil revisi mereka ke Era puas dengan solusi yang mereka temukan. Dia setuju bahwa solusi ini menguntungkan semua pihak. Rudy pun menyampaikan hasil diskusi mereka. Saya ingin mendengar Rudy dan Niko bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini. Pada awalnya, kami merasa sangat frustasi. Kami memiliki pandangan yang berbeda tentang anggaran dan peran kami dalam proyek. Namun, kami menyadari bahwa kami perlu bekerja sama jika ingin proyek ini berhasil. Kami mulai dengan mendengarkan satu sama lain dengan cermat. Kami juga berusaha memahami sudut pandang masing-masing dari kita. Setelah itu, kami memulai mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak ini. Setelah evaluasi ulang,
kita berhasil menemukan keseimbangan yang baik antara anggaran dan kualitas kampanye. Saya terkesan dengan cara Anda menyelesaikan konflik ini. Anda menunjukkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Terima kasih. Kami belajar banyak dari pengalaman ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri rapat pada kali ini. Selamat siang. Terima kasih.